betapa sering manusia melihat ke depan, mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Sementara perkara-perkara tersebut tidak bisa dia segerakan untuk dia hadapi. Dan demikianlah kehidupan manusia. Tidak terlepas dari yang namanya alham, kegelisahan. Bukan hanya si miskin yang sedih dan khawatir tentang kondisinya. Khawatir bagaimana dia bisa makan atau tidak. Apakah cukup hasil kerjaannya atau tidak. Ternyata kita dapati juga orang-orang kaya yang mereka juga khawatir tentang hartanya. Apakah masih terjaga ataukah akan kalah dalam persaingan bisnisnya. Lihatlah kita demikian. Kita memikirkan anak-anak kita, bagaimana masa depannya, bagaimana dengan pergaulannya. Kita pikirkan sebagai orang tua. Demikian juga ada orang yang tidak punya anak juga memikirkan bagaimana saya bisa punya anak. Sudah nikah lama tidak punya anak. Demikianlah kegelisahan. Dan jika ilham sudah datang menimpa, maka semua akan menjadi terasa sempit. Kehidupan terasa berat baginya. Ma'asyiral muslimin, jika kita berhadapan dengan kegelisahan, kemudian kegelisahan tersebut seakan-akan membuat kita jatuh terpuruk, maka periksalah diri kita. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah tidak baik. Segera perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya maksiat mendatangkan kesengsaraan dalam hati meskipun Anda dalam kekayaan. Maksiat menjadikan hati menjadi sengsara. Barang siapa beramal saleh, maka apapun yang dia hadapi, dia akan bisa tentram menghadapinya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa lelaki maupun wanita yang beramal saleh dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan bagi dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Seringlah beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang sering beristighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah akan berikan bagi dia setiap kesempitan ada solusi. Min kulli hammin faraja, dan Allah akan berikan bagi dia solusi bagi setiap kegelisahan yang dia hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sungguhnya semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari dosa-dosa agar kita hidup bahagia di dunia sebelum di akhirat kelak. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya terkadang manusia terjebak dalam kondisi demikian, di puncak-puncak kesulitan, agar Allah mengajari dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia sadar bahwasanya apa yang dilihat selama ini di atas muka bumi tidak bisa merubah kondisinya. Yang bisa merubah kondisinya hanyalah Rabbul Alamin. Jadi terkadang kita dijebak dengan kondisi seperti itu agar kita benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Kita sadar bahwasanya orang-orang yang selama ini kita harapkan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkutik dengan kondisi yang kita hadapi. Bahkan perkara terkadang lebih menyedihkan ketika orang-orang yang kita harapkan ternyata meninggalkan kita, menjauh dari kita, tidak ingin tercipratkan dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak mengapa ketika dalam kondisi demikian seorang muslim, seorang mukmin harusnya semakin percaya kepada Allah bahwasanya jalan keluar akan segera tiba.